Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar online edisi hari ini, Sabtu 3 Februari 2024. Pada kesempatan hari ini saya rindu untuk berbagi dari sebagian firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi hidup saya, di mana firman pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 di perikop yang menceritakan tentang pelayanan Paulus di Antiokhia, di mana di sebuah hari Sabat di rumah peribadatan orang Yahudi, di sana Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang juga sedang beribadah, orang-orang Yahudi yang sedang beribadah di tempat itu. Dan ternyata banyak orang yang istilahnya mulai mempercayai, membuka hati, bahkan sampai Paulus dan Barnabas pun diminta untuk berbicara tentang pokok-pokok yang telah disampaikan itu pada hari Sabat berikutnya. Di sini setelah ibadah itu pun disebutkan pada ayat yang 43, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan di ayat yang ke-44 bahkan disebutkan pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Namun seperti yang kita tahu, pastinya dalam kehidupan pelayanan Paulus ini banyak sekali tantangan, halangan yang terjadi, bahkan tidak jarang sampai bisa-bisa mengancam nyawa dari Paulus dan para rasul yang lainnya ini. Di mana di ayat seperti yang di ayat ke-45 disebutkan, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat selanjutnya, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa pada dasarnya kita sebagai individu-individu yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, hendaknya kita punya kesadaran dan kerinduan untuk memiliki pergumulan, beban untuk ikut andil, ikut serta dalam menyebarkan kebenaran dari firman Tuhan ini. Mungkin bisa kita mulai dari lingkungan di sekitar kita, lingkungan di mana kita belajar, di mana kita bekerja, di mana kita bersosialisasi. Seperti yang dicontohkan Paulus di sini, di mana bahkan Rasul Paulus ini sudah sampai ke negara-negara, ke wilayah-wilayah lain. Namun tentunya kita secara individu di zaman sekarang bisa memulai dari lingkungan di sekitar kita, mulai dari hal-hal kecil melalui perbuatan kita, perbuatan baik kita, perkataan baik kita, tingkah laku, cara berpikir kita, cara kita menjalin hubungan sosial dengan sesama kita, terutama bagi mereka yang
belum mengenal Tuhan. Dari sana sebenarnya kita secara tidak langsung sudah ikut andil dalam memberitakan kebenaran seperti yang disampaikan Paulus di ayat yang ke-47. Nah, di sini tentunya banyak sekali tantangan, halangan yang juga akan kita hadapi apabila kita menghadapi masalah yang sulit, tantangan yang sulit. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka dengan cara kita bersikap, cara kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar mereka, yang yang akhirnya mungkin mereka takuti kalau akan ada pihak-pihak yang akhirnya mempercayai kita dan mengikut Yesus. Akhirnya mereka pun memusuhi kita, mengucilkan kita, mengolok-olok kita. Namun hendaknya seperti yang sudah dipraktekkan, ditunjukkan oleh Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 13 ini, hendaknya kita tidak gentar, tidak berciut hati, tidak merasa lalu takut dan akhirnya mundur dalam misi kita untuk menunjukkan kebenaran bagi saudara-saudara di sekitar kita. Hendaknya meskipun banyak tantangan atau respon negatif dari pihak-pihak tertentu yang masih mengeraskan hati, namun di situ anggaplah menjadi ujian, tantangan supaya kita bisa semakin menumbuhkan, menguatkan tekad kita untuk menunjukkan bahwa aku adalah seseorang yang sudah dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan, maka aku bagaimanapun akan menunjukkan kebenaran itu dalam hidupku. Misal apabila mungkin dalam teman-teman yang sedang dalam masa-masa sekolah dan masa-masa bekerja, lalu dengan lingkungan di mana lingkungan kita beraktivitas itu banyak pihak-pihak yang belum mengenal Tuhan, lalu melihat kita yang merupakan anak-anak Tuhan memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki sikap perilaku yang berbeda, lalu mereka merasa aneh, merasa asing, dan mulai mengolok-olok kita, mengucilkan kita. Hendaknya saat di posisi itu kita tidak berkecil hati, kita tidak merasa takut, tidak merasa gentar, tidak menyerah, namun justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin menunjukkan terang yang sudah diberikan Tuhan, menunjukkan kebenaran yang sudah dikaruniakan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita, supaya dari kondisi yang seperti itu kebenaran Tuhan yang ada di hidup kita itu semakin terpancar melalui bagaimana cara kita merespon semua hal-hal negatif yang mereka lakukan. Seperti halnya Paulus yang tidak gentar saat orang-orang Yahudi itu mencemooh, melawan, membantah apa yang disampaikan Paulus. Hendaknya kita juga tidak mundur, hendaknya kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman, pada bagaimana cara firman melangkah menjalani kehidupan, supaya sinar atau terang kebenaran yang ada dalam diri kita itu semakin terpancar melalui perilaku dan sifat kita. Dari situ maka nanti saat kita sudah mau, sudah rela, sudah berani untuk melangkah, maka pasti nanti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, yang akan memberikan hasil yang bahkan mungkin di luar perkiraan kita. Seperti di Kisah Rasul ini, di mana pada akhirnya dikatakan hampir seluruh kota Antiokhia itu jadi orang-orang yang mempercayai firman Tuhan. Di sini pun dalam kehidupan kita pun
bukan tidak mungkin bahwa melalui bagaimana kita bersosialisasi, pihak-pihak yang awalnya mungkin tidak suka dengan kita, memusuhi kita, mencemooh kita, mengucilkan kita, setelah mereka melihat bahwa kita tetap tidak gentar, tetap tidak goyah, tetap bertahan dalam kebenaran yang sudah diajarkan firman Tuhan, maka mereka pun akan mulai terheran-heran, dan bukan tidak mungkin mereka akan mulai membuka hati untuk juga mereka memiliki kerinduan untuk mulai ingin tahu, mulai ingin mengenal akan kebenaran firman Tuhan melalui diri kita. Karena dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang terucap dari mulut kita itu, bisa saja Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi melalui apa yang mungkin orang-orang lain lihat itu bisa menjadi berarti kesaksian secara tidak langsung, dan akhirnya menjamah hati mereka satu persatu, sehingga pada akhirnya mereka pun akan membuka hati untuk mengenal kebenaran dari firman Tuhan. Maka dari itu hendaknya kita tidak jemu-jemu hari demi hari, tetap memiliki kerinduan untuk belajar, untuk mengerti, untuk mendapatkan kekuatan, tuntunan yang daripada Tuhan melalui firman yang sudah diberikan ini. Karenanya marilah kita sebagai umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan itu memiliki kesadaran bahwa kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk juga menyebarkan kebenaran, menyebarkan terang dari firman Tuhan ini ke orang-orang di sekitar kita, bahkan sampai ke seluruh dunia. Hendaknya kita tetap bersemangat, tetap menggebu-gebu dalam mengejar akan kebenaran, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Demikian, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa sebagai umat, sebagai anak-anak yang telah Engkau pilih, kami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran-Mu, menyebarkan terang-Mu melalui kehidupan kami, Bapa. Kiranya hikmat, tuntunan, penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami, Bapa, melalui firman yang Engkau berikan kepada kami. Hendaknya kami pun tidak jemu-jemu, tidak asal-asalan, dan senantiasa tetap bersemangat dalam mempelajari akan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tuhan, kiranya hari demi hari Engkau tetap memberikan tuntunan, penyertaan-Mu, dan kami pun semakin dikuatkan di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Gemar pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.